Kisah Laut. Syekh Abu Al-Faraj bin Al-Jauzi mengatakan bahwa lautan di dunia yang telah diketahui ada 29 laut, selain yang timbul dari sungai-sungai dan sumber-sumber lain. Manfaat unik dibedakannya antara laut dan sungai. Al-Jauhari mengatakan mengapa laut disebut dengan laut adalah karena tempat tersebut dalam, memanjang dan luas, dan juga membelah bumi. Di dalam bahasa orang Arab, yang membelah itu disebut bahar atau laut. Maka unta yang kupingnya belah oleh mereka dikatakan dengan bahiroh. Az-Zujaj mengatakan bahwa setiap sungai yang airnya melimpah dan diam adalah laut. Apabila airnya mengalir, maka disebut sungai, seperti sungai Dajlah atau Tigris, Efrat atau Furat, Nil, dan yang lainnya. Jadi air yang meluas tetapi tidak mengalir disebut laut, dan apabila mengalir disebut sungai. Laut yang kecil disebut dengan danau. Ibnu Al-Jauzi mengatakan bahwa lautan di dunia yang telah diketahui berjumlah 29. Di Jazirah Timur ada 8, di Jazirah Selatan ada 11, dan di Jazirah Utara ada 2. Dan di dunia ini diketahui ada 71 jazirah atau semenanjung. Di timur ada 8, di barat ada 16, di utara ada 31, dan di selatan ada 16. Adapun laut yang besar, samudra, yang terkenal mengelilingi dunia, Al-Bahar Al-Muhit, ada 7. Diceritakan bahwa laut yang besar, samudra, berjarak 24.000 farsakh. Semua lautan yang ada airnya bersumber darinya. Sebagian ulama mengatakan Al-Bahar Al-Muhit disebut dengan muhit yang mengelilingi karena lautan tersebut mengelilingi dunia. Oleh karena itu, filosof Aristoteles menyebutnya dengan iklil, mahkota. Sebab di sekitar bumi ini, ia seperti mahkota di kepala. Di laut ini banyak terdapat keajaiban yang tidak terdengar tandingannya. Dan keluar dari laut ini 6 laut yang sangat besar. Yang terbesar ada 2, yaitu yang diceritakan oleh Allah dalam firman-Nya, Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dia membiarkan 2 lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Yang satu keluar dari arah timur dan yang lain keluar dari arah barat. Yang di sebelah timur disebut dengan Laut Cina, India, Farsi, Yaman, Habasyah atau Ethiopia. Dan yang di sebelah barat disebut dengan Laut Romawi. Berkaitan dengan cerita tentang keajaiban Al-Bahar Al-Muhit, samudra ini, Ibnu Al-Jauzi mengatakan bahwa di sana terdapat pulau yang memiliki banyak domba yang tidak terhingga jumlahnya. Dagingnya pahit, tidak bisa dimakan. Penduduk pulau itu suka menyembelih binatang-binatang tersebut untuk membuat permadani dari kulitnya. Di pulau ini juga terdapat pohon yang suka menjatuhkan buahnya, seperti pohon tin. Salah satu sifatnya adalah apabila buah yang jatuh dari pohon tersebut dimakan oleh orang yang kena racun, maka orang itu akan sembuh seketika itu juga. Selain itu, di sana ada ular-ular yang besar yang bisa menelan seekor kerbau. Di laut ini terdapat berbagai ikan. Setiap ikan panjangnya seukuran menempuh perjalanan 3 hari. Matanya terlihat seperti kilat yang menyambar. Penghuni berikutnya adalah kalajengking-kalajengking yang ukurannya sebesar gunung. Dan terdapat batu yang disebut dengan bahat. Apabila seseorang mempunyai sebuah kebutuhan, lalu dia memegang batu itu,
kemudian dia pergi membawanya kepada penguasa atau kepada hakim, maka lisan penguasa dan hakim itu terkunci, tidak akan bisa berbicara kepadanya dan kebutuhan orang itu akan dipenuhi. Di laut ini terdapat berbagai keajaiban. Laut ini adalah laut yang gelap, keruh airnya, baunya menyengat dan sulit untuk diarungi, karena di sana terdapat berbagai binatang buas dan ombaknya sangat besar. Ia tidak diketahui oleh orang asing dan siapapun tidak akan mempercayai tentang kebenaran ceritanya kecuali beberapa hal yang terdapat di sebagian pantainya dan yang terdekat dengan semenanjungnya. Laut yang kedua adalah Laut Cina, yang sumbernya dari timur. Laut ini warnanya suram dan sumbernya berasal dari Al-Bahr Al-Muhit. Di antara keajaibannya adalah di sana terdapat sumber permata dan tambang marjan. Diceritakan marjan tersebut tumbuh di dasar lautan seperti pepohonan tumbuh di atas tanah dan berakar di air. Akar tersebut lembut seperti akar pohon. Apabila akar tersebut tercabut, maka apabila ia dibawa ke udara, ia akan mengering, dan bila terus dibawa, ia akan mengeras. Menurut sebuah cerita, orang yang menyelam untuk mencari marjan biasanya membawa jaring kapal yang keras dan dibebani dengan batu, kemudian jaring tersebut diikatkan ke akar pohon. Lalu mereka menariknya hingga pohon itu tercabut. Terus mereka membawanya ke darat dan membiarkannya hingga mengering. Selanjutnya, pohon tersebut mereka pecah-pecah menjadi potongan-potongan kecil dan besar, sesuai dengan kehendak mereka. Adapun cerita tentang permata, menurut cerita, orang yang menyelam untuk mencari permata biasanya membawa kayu. Mereka letakkan kayu-kayu itu di tempat-tempat yang diketahui merupakan tempat-tempat permata, dengan diikat oleh tali yang berasal dari serat-serat dalam kayu-kayu tersebut. Mereka letakkan batu-batu hitam yang besarnya sekitar 60 kati. Kati adalah satuan ukuran timbangan. Umpamanya kati Irak yang berat satu katinya sama dengan 407,5 gram, penerjemah. Mereka letakkan batu-batu tersebut karena di tempat itu banyak hewan yang biasanya suka menelan orang yang menyelam. Menurut cerita, hewan-hewan tersebut bisa diusir dengan batu-batu hitam itu. Menurut sebuah riwayat, apabila orang-orang yang menyelam melihat hewan-hewan yang ganas tersebut, maka mereka menggonggonginya seperti yang dilakukan anjing, sehingga hewan-hewan itu menjauhi mereka. Pada saat itu, para penyelam mencari kerang. Si penyelam mengambil kerang dan meletakkannya ke dalam wadah yang diletakkannya di dada mereka. Setelah kerang tersebut dibawa ke daratan, para penyelam mengeluarkan permata dari perut kerang-kerang itu. Permata itu berbeda-beda, ada yang kecil dan ada juga yang besar. Ada cerita yang cukup aneh, yaitu ada salah seorang saudagar pergi ke tempat penyelaman permata. Barang yang dia miliki diberikan kepada para penyelam, agar mereka menyelam untuknya untuk mendapatkan permata. Akan tetapi, apa daya, dia tidak mendapatkan permata satupun hingga akhirnya barang-barang saudagar itu habis. Untunglah dia mendapatkan bantuan dari para saudagar lain. Mereka memberinya sesuatu untuk diberikan kepada penyelam, sehingga para penyelam mau melakukan penyelaman sekali lagi. Setelah para penyelam itu menceburkan diri ke dalam laut, mereka menghilang untuk beberapa saat. Kemudian mereka muncul kepada saudagar itu dengan membawakan putri duyung yang memiliki bulu seperti rambut wanita. Putri duyung tersebut sangat indah parasnya. Si saudagar mengambilnya dan membawanya pulang ke rumahnya. Putri duyung itu sudah tinggal bersama si saudagar selama 3 hari. Akan tetapi, dia tidak mau makan, tidak mau minum, dan tidak bersuara. Maka si saudagar itu berkata kepadanya dengan menggunakan bahasa isyarat, apakah dia mau kembali ke laut? Si putri duyung itu memberikan isyarat iya dengan kepalanya. Dipeganglah putri duyung itu dan diletakkan dalam sebuah kendaraan. Lalu dikembalikan ke tempat di mana putri duyung itu dibawa oleh para penyelam. Tatkala melihat tempat di mana dia dibawa oleh para penyelam,
Maka Putri Duyung itu menceburkan dirinya ke laut. Setelah Putri Duyung itu sampai ke dasar laut, di tempat itu si saudagar mendengar suara yang sangat ribut. Ketika dia bermaksud untuk kembali ke kendaraannya, dia tertegun sejenak, sebab ia tidak melihat apapun kecuali kerang-kerang dari laut bertaburan ke dalam kendaraannya. Kerang-kerang dari laut terus-menerus bertaburan ke dalam kendaraannya sehingga membuatnya sesak dengan kerang-kerang mutiara. Selanjutnya si saudagar itu pergi dan akhirnya dia menjadi saudagar yang terkaya. Adapun cerita dari Laut Hindi adalah bahwa ia adalah laut ketiga yang bersumber dari Al-Bahar Al-Muhit juga. Laut tersebut memanjang dari barat hingga timur. Dari laut ini timbul 4 teluk. Teluk pertama memanjang di belakang tanah Hindi, luasnya sekitar 1.700 mil. Teluk kedua memanjang ke Ilah, sebuah wilayah di Laut Merah. Menurut cerita dikatakan, di teluk ini terdapat 1.370 jazirah, semenanjung, yang banyak penduduknya. Panjang teluk ini adalah 800.000 mil, bahkan menurut sebuah cerita, lebih daripada itu, dan lebarnya sekitar 2.700 mil. Di wilayah ini, banyak sekali keajaiban yang tidak terhitung jumlahnya. Menurut sebuah riwayat, salah satu di antara jazirah yang ada di teluk ini, ada sebuah jazirah yang penduduknya seperti monster. Wajah mereka seperti bagal, sementara badan mereka seperti badan manusia. Di sana terdapat binatang yaitu anbar atau ikan paus yang mengeluarkan minyak mentah. Dalam sebuah cerita diriwayatkan bahwa anbar adalah hewan laut terbesar yang panjangnya kira-kira mencapai 100 siku. Karena ia suka merusak tanaman dan memakan pepohonan, maka malaikat Jibril alaihissalam menggiringnya ke Al-Bahar Al-Muhit, dan jadilah ia menetap di sana. Anbar ini suka muncul ke berbagai jazirah dan melahap pepohonan dan rumputan yang baik, sehingga dari perutnya keluar minyak mentah itu. Minyak-minyak mentah ini bisa ditemukan di beberapa jazirah laut ini. Menurut cerita, anbar ini mengeluarkan minyak tersebut setiap hari mencapai 500 kaki. Di jazirah-jazirah ini juga bisa terdapat zabat yang di jazirah-jazirah ini juga terdapat kayu kimari. Kayu dari pepohonan jazirah-jazirah ini memiliki bau yang tidak sedap. Ada pula bebatuan yang berkilau yang memancarkan cahaya seperti mutiara. Batu-batu tersebut disebut Dohkah al-Bahid, senyum yang bisa membuat pucat pasi. Salah satu karakternya adalah apabila seseorang melihat batu ini, maka pada saat itu juga dia akan tertawa terus-menerus, hingga bisa membuatnya mati. Di sana juga terdapat binatang buas yang memiliki tanduk yang panjang, yang tidak ada seorang manusia pun yang mampu melawannya, sebab ia akan mencelakainya. Di samping itu, ada juga gajah-gajah besar. Di antara gajah-gajah tersebut ada yang berwarna putih dan ada juga yang berwarna hitam. Penghuni yang lainnya rupanya seperti kucing. Adalah berbagai jenis macan dan binatang-binatang liar yang ganas lainnya. Demikianlah cerita singkat tentang 7 laut yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Hanya Allah lah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.